Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Sopwa Raihatul Jannah dengan NPM 242151111130 dari kelas 2024D. Di sini saya akan membahas soal dengan mata kuliah Kapital Selekta Sekolah Menengah. Untuk nomor 1, diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat min Px kuadrat ditambah Qx dikurangi R sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya K per X1 dan K per X2 dengan K elemen dari bilangan real. Nah, oke teman-teman, di soal ini diketahui persamaan kuadrat min Px kuadrat ditambah Qx dikurangi R sama dengan 0 yang punya akar X1 dan X2. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah K dibagi X1 dan K dibagi X2. Langkah pertama, saya ubah terlebih dahulu tandanya agar lebih gampang untuk dihitung. Jadi persamaannya saya kalikan min 1. Hasilnya menjadi Px kuadrat dikurangi Qx tambah R sama dengan 0. Dengan begitu, nilai A sama dengan P, nilai B sama dengan min Q, dan nilai C sama dengan R. Nah, kita juga tahu bahwa rumus umum untuk jumlah dan hasil kali akar yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 X2 sama dengan C per A. Jadi, kalau kita memasukkan nilainya yaitu K per X1 dan K per X2. Nah, setelah itu sekarang kita mencari jumlah dan hasil kali akar baru. Jumlah akar baru adalah K per X1 dan K per X2. Itu bisa disederhanakan menjadi K dikali X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Nah, kita tinggal masukkan nilainya menjadi X1 ditambah X2 sama dengan Q per P dan X1 kali X2 sama dengan R per P. Lalu, hasil kali akar barunya yaitu K per X1 dikali K per X2 sama dengan K kuadrat per X1 dikali X2. Jadi, kalau kita masukkan nilainya yaitu X1 dikali X2 sama dengan R per P, maka hasilnya PK kuadrat per R. Nah, dari jumlah dan hasil kali akar baru ini, kita bisa membentukkan persamaan kuadratnya dengan rumus X kuadrat dikurangi jumlah dalam kurung X dan hasil kali sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurangi kaki per R X ditambah PK kuadrat per R sama dengan 0. Nah, itu adalah jawaban akhir persamaan kuadrat baru yang kita cari. Jadi setelah semuanya disubstitusi dan disederhanakan, persamaan kuadrat yang baru akarnya K per X1 dan K per X2 adalah X kuadrat dikurangi kaki per R X ditambah PK kuadrat per R sama dengan 0. Untuk soal nomor 2, jika P dan Q merupakan akar real persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 2 per X kuadrat ditambah 3X ditambah 3, maka tentukan nilai dari P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu yang pertama kita kalikan terlebih dahulu kedua ruas dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 3, kita asumsikan bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dalam kurung X kuadrat ditambah 3X ditambah 2
dalam kurung X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 sama dengan 2. Kita perkenalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X, maka Y tambah 2 dalam kurung Y tambah 3 sama dengan 2. Maka Y kuadrat ditambah 5Y tambah 6 sama dengan 2. Maka Y kuadrat tambah 5Y tambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan persamaan kuadrat untuk Y. Y sama dengan min 5 plus minus akar 25 dikurangi 16 per 2 sama dengan min 5 plus minus 3 per 2. Jadi, Y sama dengan min 1 atau Y sama dengan min 4. Kita kembalikan ke X. Jika Y sama dengan min 1, maka X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 0. Diskriminannya itu yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan 5 lebih besar daripada 0, 2 akar real. Jika Y sama dengan min 4, maka X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 9 dikurangi 16 sama dengan min 7 kurang dari 0, tidak ada akar real. Jadi, akar real dari persamaan awal adalah akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 0. Untuk akar-akar persamaan itu adalah P, Q sama dengan min 3 plus minus akar 5 per 2 dengan P sama dengan min 3 tambah akar 5 per 2 yang lebih besar dan Q sama dengan min 3 dikurangi akar 5 per 2 yang lebih kecil. Kemudian kita hitung P kuadrat dikurangi Q kuadrat dengan menggunakan identitas. P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan dalam kurung P tambah Q dalam kurung P dikurangi Q. Kita tahu P tambah Q sama dengan min 3 dan P dikurangi Q sama dengan akar dari dalam kurung P tambah Q kuadrat dikurangi 4PQ sama dengan akar 9 kurangi 4 dikali 1 sama dengan akar 5. Jadi, P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan dalam kurung min 3 dalam kurung akar 5 sama dengan min 3 akar 5. Jadi, jawaban akhirnya itu P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan min 3 akar 5. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Perhatikan grafik di bawah ini. Grafiknya terlampir, Y sama dengan dalam kurung M ditambah 1, X kuadrat ditambah PX dikurangi dalam kurung 2M kuadrat ditambah 5M dikurangi 3. Berdasarkan grafik di samping, tentukan batasan nilai M yang memenuhi. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3, diketahui grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas, memotong sumbu Y dan sumbu X. Karena kurva terbuka ke atas berarti nilai A lebih dari 0. Lalu, grafik memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X, maka nilai C lebih dari 0 juga. Nah, untuk persamaan fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan min 2M kuadrat dikurangi 5M ditambah 3 lebih besar daripada 0. Sekarang kita ubah menjadi persamaan biasa, menjadi 2M kuadrat ditambah 5M dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini kita menemukan nilai A, B, dan C. Untuk A sama dengan 2, dan untuk B sama dengan 5, dan yang terakhir untuk C sama dengan min 3. Nah, setelah itu kita cari akar-akarnya dengan menggunakan pemfaktoran. 2M kuadrat ditambah 5M dikurang 3 sama dengan 0 bisa difaktorkan menjadi dalam kurung M tambah 3 dalam kurung 2M dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi,
diperoleh dua nilai M, yaitu M sama dengan min 3 dan M sama dengan 1/2. Nah, karena A itu sama dengan 2, positif, berarti kurva tersebut terbuka ke atas, sesuai dengan syarat di soal tadi. Maka kesimpulannya, nilai M yang memenuhi adalah M sama dengan min 3 dan M sama dengan 1/2. Nah, adapun untuk soal nomor 4, yaitu misalkan alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan X ditambah 1 per X sama dengan A, jika alfa pangkat 4 ditambah beta pangkat 4 sama dengan 0, maka tentukan nilai A yang memenuhi. Nah, baik, untuk penyelesaian soal nomor 4, kita tahu bahwa alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan X ditambah 1 per X sama dengan A. Nah, supaya tidak ada pecahan, kita kalikan terlebih dahulu kedua ruas dengan X dengan catatan X tidak boleh sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi AX ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita ketahui bahwa alfa ditambah beta sama dengan A dan alfa dikali beta sama dengan 1. Lalu di soal itu dikasih syarat bahwasannya alfa pangkat 4 ditambah beta pangkat 4 sama dengan 0. Untuk menyederhanakannya, kita menggunakan rumus identitas kuadrat, yaitu alfa pangkat 4 ditambah beta pangkat 4 sama dengan dalam kurung alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dikuadratkan dikurangi 2 dalam kurung alfa kali beta dikuadratkan. Karena alfa beta sama dengan 1, maka dalam kurung alfa dikali beta kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita mencari nilai alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Kita tahu bahwa alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan dalam kurung alfa ditambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta sama dengan A kuadrat dikurangi 2. Nah, untuk selanjutnya kita substitusi ke rumus sebelumnya, yaitu alfa pangkat 4 ditambah beta pangkat 4 sama dengan dalam kurung A kuadrat dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 2. Nah, karena kita tahu di soal itu nilainya sama dengan 0, maka dalam kurung A kuadrat dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan ruasnya dan kita dapat hasilnya yaitu dalam kurung A kuadrat dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 2, berarti A kuadrat dikurangi 2 sama dengan plus minus akar dari 2. Nah, kalau kita pindah ruaskan lagi, maka hasilnya A kuadrat sama dengan 2 plus minus akar 2. Dan kalau kita akarkan, kita akan mendapat 4 kemungkinan nilai A, yaitu A sama dengan plus minus akar 2 ditambah akar 2, dan A sama dengan plus minus akar 2 dikurangi akar 2. Maka kesimpulannya, nilai A yang memenuhi persamaan adalah 4 nilai real, yaitu A sama dengan plus minus akar 2 ditambah akar 2, dan A sama dengan plus minus akar 2 dikurangi akar 2. Langkah pentingnya adalah mengubah bentuk pecahan menjadi kuadrat, dan kita menggunakan sifat jumlah dan hasil kali akar. Terus kita itu menggunakan rumus identitas, yaitu dalam kurung alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dikuadratkan dikurangi 2 dalam kurung alfa dikali beta dikuadratkan. Baik, terima kasih kepada yang telah menonton video saya pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan ataupun dalam tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.